Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Yang terhormat rekan-rekan guru SMPN 1 Atap Cibitung. Yang terhormat Bapak Komite SMPN 1 Atap Cibitung. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SMPN 1 Atap Cibitung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah sehingga kita dapat berkumpul pada acara rapat wali murid SMPN 1 Atap Cibitung. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Bapak Ibu wali murid sekalian, izinkanlah saya Laila Kurnia akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tayangan video profil sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, sosialisasi program sekolah. Yang kelima, sosialisasi tata tertib dan kesiswaan. Yang keenam, doa dan penutup. Langsung saja untuk pembukaan pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu tayangan profil video sekolah. Untuk Bu Eka silahkan di-play video tentang profil sekolah. Kita tonton bersama-sama ya Bu tentang video profil sekolah ini. Ya. Pencet iki. Udah masuk semua? Videonya belum keplay. Share screen. Share screen. Udah mulai lagi aja coba Bu. Kamu start videonya dulu aja. Baru. Oh ini lagi ya. Eka Pratiwi Hester screen sharing apa? Ya Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan tentang profil sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Oh ini lokasi sekolah.
Hah? Satu didirikan tahun 2000 Cibitung. Visi SMP soalnya Bu. Iya. Makanya dibacain aja ya. Visi misi sekolah SMPN 1 Atap Cibitung yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi luhur, berprestasi tinggi, mandiri, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi sekolah SMPN 1 Atap Cibitung memiliki misi sekolah yaitu menumbuh kembangkan karakter warga sekolah yang religius, cerdas, disiplin, dan cinta tanah air. Mengembangkan pembelajaran yang aktif dan inovatif dengan mendayagunakan iptek dan lingkungan sehingga mampu meningkatkan potensi secara optimal. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Ya, demikian. Udah selesai belum kerjanya? Terus aja. Udah. Demikian tentang profil sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Sambutan kepala sekolah akan disampaikan oleh Ibu Yayah Zahrotun Nakiyah. Kepada Ibu Yayah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Baik. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu orang tua siswa. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka untuk pertama kalinya dengan kami pihak SMP Negeri 1 Atap Cibitung. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Baik Bapak dan Ibu, para orang tua siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayah Zahrotun Nakiyah, asli orang sini Bu. Saya Setia Dharma, tinggal di Setia Dharma. Kalau wilayah Cibuntu mah udah tempat main. Ya, jadi bukan siapa-siapa ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan Zoom meeting. Keren banget sekarang ya Bu ya. Jadi semuanya harus daring Bu. Kita nggak boleh ketemu langsung. Jadi via online ya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti dengan baik. Dan misalnya tidak bisa mengikuti, nanti akan kami sampaikan YouTube-nya. Ya, kita persiapkan nanti. Oke, di sini saya selaku kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi di SMP Negeri 1 Atap Cibitung.
Nah, ini adalah profil saya. Jadi di sini namanya jelas Yayah, kalau dipanggil Mpok Yayah, ya Bu ya. Jadi saya orang Setia Dharma, Bu. Jadi kalau main ke rumah saya dekat Kapalai. Nah, situ. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan profil sekolah. Ya, Bu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana gambaran dari profil SMP Negeri 1 Atep Cibitung. Sekolah ini adalah sekolah kecil yang berdiri pada tahun 2008. Pada tahun 2008 sampai sekarang berarti usianya sudah sangat tua, Bu, hampir 14 tahun. Ya. Tapi walaupun demikian, saya melihat ada rasa keprihatinan ketika masuk ke sekolah ini. Alhamdulillah saya ditugaskan di sini dari tahun 2018 sampai sekarang sudah 4 tahun lebih, dan hati saya mulai tergerak bagaimana untuk memajukan sekolah kecil ini yang notabene memiliki progres yang luar biasa, baik siswa ataupun gurunya. Nah itu, jadi profil sekolah yang pertama tadi visi misinya ya Bu ya. Next. Visi misinya sudah jelas, tadi sudah dijelaskan ada beberapa acuan atau impian. Yang akan terwujud dari sekolah ini, yang pertama adalah kami akan mengantarkan peserta didik untuk memiliki sikap budi pekerti yang luhur. Kemudian yang kedua, kita mendorong siswa supaya untuk berprestasi tinggi, mandiri, dan berwawasan global. Nah, keempat aspek ini itu tertuang dalam misi sekolah ya. Jadi nanti kami akan berupaya untuk bagaimana menumbuh kembangkan karakter para siswa. Ya, kita ajarkan bagaimana pembiasaan yang baik, perilaku yang baik, etika yang baik, bagaimana cara sikap terhadap orang tua, pada sesama dan kepada lainnya. Juga sikap-sikap positif lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif belajar. Belajar yang inovatif tentunya ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang saat ini. Termasuk juga menggunakan iptek, informasi dan teknologi. Seperti sekarang kami sudah memperkenalkan bagaimana proses belajar daring ya. Kemudian kami juga membina para siswa untuk lebih mandiri. Insya Allah nanti sikap mereka akan lebih dewasa lagi, beda antara ketika di SD dengan di SMP. Kemudian kami juga akan mendorong para siswa, khususnya yang ada Bapak yang ada di sini, untuk selalu bekerja sama. Ya, artinya bagaimana ketika ada masalah mereka bisa terbiasa untuk menjalin kerjasama dengan teman, dengan guru atau siapa saja, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Next, baik Bapak dan Ibu, kami laporkan di sini data siswa. Tadi saya bilang sekolah ini sekolah tua yang memiliki progres yang bagus, dan saya sendiri bisa merasakan ketika saya di sini perkembangannya memang stabil ya. Karena kita cuma memiliki 3 ruang belajar, idealnya 120 siswa. Ini sudah terpenuhi semuanya. Setiap tahun, dari tahun 2019 sampai sekarang, itu rata-rata ya standarnya 120, cuma lebih dikit aja, tipis-tipis sekali ya. Artinya tidak ada kekurangannya, pas untuk jumlah siswa. Namun demikian, ketika itu melebihi dari kuota, kami akan menggunakan fasilitas SD. Itu sudah menjadi satu kerjasama, karena SMP ini berdiri di dalam lahan SD Cibuntu 05. Ya, kita bukan numpang, tapi memang sudah dari pemerintahnya seperti itu. Jadi model sekolah 1 atap adalah sekolah yang menjadi satu lokal dengan SD. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Artinya sekolah lanjutan dari SD-nya di Cibuntu 05 bisa sekolah di SMP 1 atap Cibitung. Seperti itu. Ya, untuk data siswa, jadi alhamdulillah tidak ada penurunan, malah sekarang alhamdulillah pendaftarnya meningkat mencapai 61 orang siswa. Nanti kami akan membuat menjadi 2 rombel. Lanjut.
Berikutnya, kalau dilihat dari grafiknya, ya tadi udah saya jelaskan. Alhamdulillah, tidak ada kuota kita selalu terpenuhi setiap tahunnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat potret guru ya. Potret guru. Alhamdulillah di sini untuk siswa sekarang totalnya 133 orang ya Ibu ya. Mereka juga anak-anak yang cerdas, pinter, dan alhamdulillah anak-anak kita bisa masuk ke sekolah negeri, bahkan ada yang sudah bisa keluar negeri, alumninya. Dan mereka senantiasa berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian Bapak Ibu untuk data guru, kami memiliki 13 guru dan tenaga kependidikan. Gurunya itu ada ya 9 orang guru, ditambah 5 orang TU, 1 orang komite. Nah seperti itu. Nah untuk guru Bapak Ibu, mereka rata-rata sarjana semua. Dan memang statusnya mereka adalah guru honor. Alhamdulillah sekarang kita ada 2 orang, dikirim 2 orang guru PNS. Alhamdulillah ya. Nah nanti ketika P3K di sini juga akan muncul banyak berdatangan guru-guru yang akan dikirim oleh pemerintah. Ya, lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, untuk sarana dan prasarana, saya kira kalau untuk standar 1 atap sudah seperti ini, tidak bisa dirubah lagi. Kita hanya memiliki 3 lokal ruang belajar, dan selebihnya kita upayakan dari ruang-ruang yang ada. Kemudian untuk kekurangannya kita bisa menggunakan ruang kelas SD. Kemudian berikutnya untuk perabotan ruang belajar dan sarana yang lainnya juga memang kita tidak ada ya. Artinya ini kita kondisikan bisa dilakukan tanpa ruang yang ada, tapi untuk alat-alatnya kita ada semua. Jadi nggak usah khawatir. Berikutnya lanjut. Nah, bagaimana dengan prestasi sekolah ini? Bapak Ibu, saya sudah 4 tahun di sini bisa melihat, saya bilang tadi, progresnya luar biasa. Jangan merasa sekolahnya begini-begini, jangan. Kita tidak melihat ke unsur kekurangannya Bu ya, tapi kita lihat kelebihannya. Alhamdulillah anak-anak bisa menyesuaikan, bisa mengembangkan dirinya sama dengan sekolah-sekolah besar lainnya. Termasuk guru dan kepala sekolahnya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya sendiri adalah ya pernah juga menjadi kepala sekolah berprestasi. Kemudian saya juga menjadi ketua sanggar untuk guru BK SMP. Dan saya juga senang menulis Bapak Ibu. Jadi banyak karya buku atau lainnya yang sudah saya tuliskan. Dan saya mengajak para siswa untuk belajar menulis. Seperti itu. Jadi nanti putra-putri Ibu bisa kami ajarkan bagaimana cara menulis. Ya. Nah berikutnya kita lihat prestasi sekolah yang tadi saya bilang untuk literasi. Di sini ada buku karya, buku tunggal yang sudah saya diorbitkan. Alhamdulillah hasilnya kembalikan kepada siswa, kita berikan kepada siswa yang kurang mampu. Kemudian ini sampai kepala dinas juga sudah tahu ya, sudah membeli buku-buku yang ada kami buat. Nah di sini untuk berikutnya adalah tadi saya bilang siswa kami dorong untuk menulis ya, membuat benang merah di dalam karyanya dalam bentuk menulis di majalah-majalah literasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Nanti kalau anak-anak Ibu bisa sudah masuk, kami akan dorong seperti yang kakak-kakaknya yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi sekali lagi untuk bangunan bagaimana? Upaya yang sudah kami lakukan di sini ya Bapak Ibu ya, ada program-program sekolah yang memang sudah menjadi kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian yang perlu kami garis bawahi adalah bahwa untuk bangunan gedung kami rencananya ketika ada musrembang tahun kemarin itu rencananya mau dapat lokal seperti SD Cibuntu, tapi karena pandemi COVID jadi dipending dahulu.
Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita bisa memiliki gedung ya 2 lantai bertingkat seperti itu. Amin. Sudah menjadi Amin. catatan khusus di Dinas Pendidikan juga Dinas PUPR dan lainnya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, ini karena waktunya mepet, jadi kita langsung saja. Untuk sementara saya stop dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya di sini. Sekali lagi terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan sinergi kita bersama, kita bergerak bersama, kita bisa mewujudkan sekolah kecil ini menjadi besar. Insya Allah, Amin. kalau siswanya banyak, pemerintah juga akan mengabulkan ketika kita mengajukan lahan baru atau gedung baru. Seperti itu. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya sudahi dulu. Saya serahkan kepada Bu Ella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yayah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi program sekolah oleh Ibu Eka. Kepada Ibu Eka, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu wali murid. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Eka Dian Pratiwi. Saya akan sedikit menyampaikan mengenai program kurikulum yang ada di SMPN 1 Atap Cibitung. Jadi untuk penyusunan kurikulum sekolah sendiri di SMPN 1 Atap Cibitung ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Di mana kurikulum 2013 ini jadwal selama 1 tahunnya sudah mengacu kepada kalender pendidikan. Nah, yang kedua, karena adanya pandemi COVID ini, jadi selama pandemi COVID dari tahun lalu hingga saat ini, kita menggunakan yang namanya kurikulum darurat. Nah, ini digunakan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, sehingga karena adanya pandemi ini, maka pelaksanaan kegiatan belajarnya menggunakan mode daring atau online, dan juga jika putra-putrinya memiliki keterbatasan fasilitas belajar, dapat dari Bapak dan Ibu bisa datang ke sekolah untuk meminta tugas, meminta materi kepada guru mata pelajarannya, dan kemudian dibawa kembali ke rumah untuk dikerjakan, dipelajari, dan nanti diserahkan kembali ke sekolah. Tetapi jika putra-putri Bapak Ibu memiliki fasilitas yang memadai, fasilitas belajarnya silakan menggunakan daring gitu. Jadi belajarnya menggunakan online. Nah, untuk proses penilaian di SMPN 1 Atap sendiri ada beberapa proses penilaian. Yang pertama ini adalah penilaian harian. Jadi di mana penilaian harian ini diambil dari tugas-tugas yang dikerjakan putra-putri Bapak dan Ibu, juga ada tes seperti ulangan. Nah, itu merupakan penilaian harian. Nah, yang kedua adalah penilaian tengah semester atau PTS. Nah, PTS ini selama 1 tahun diadakan selama 2 kali. Jadi biasanya setiap bulan Oktober dan bulan Maret. Seperti itu. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester yang 1 kali dilaksanakan, yaitu setiap bulan Desember. Kemudian ada AKM. AKM ini dikhususkan untuk kelas 8. Kemudian untuk kelas 9-nya ada tambahan ujian praktik dan ujian sekolah. Kemudian di akhir tahun pelajaran, yaitu sekitar bulan Juni, bagi siswa-siswi kelas 7, 8, dan 7-8 ada penilaian akhir tahun atau PAT di semester kedua. Itu merupakan proses penilaian di SMPN. Kemudian yang berikutnya, nah ini berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan nomor 420 tanggal 19 Juli 2021 bahwa dijelaskan di situ KBM dilaksanakan secara daring sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Nah, nanti akan diinfokan kembali jika ada perubahan. Gitu. Jadi sampai saat ini kita masih belum tahu kapan tatap muka, kita menunggu kembali informasi dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian di sini ini ada ya surat yang disampaikan oleh Dinas Pendidikannya, kita lampirkan. Kemudian yang berikutnya,
Jadi ini kemudian berdasarkan surat edaran Dikti pada tanggal 16 Juli dan berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2001-2022 yang berisi yang pertama kegiatan sekolah selama semester 1 dan semester 2 dan juga ada kegiatan lomba. Kegiatan lombanya ini seperti KSN atau kompetisi sains nasional, kompetisi olahraga siswa nasional, festival lomba seni dan lain sebagainya. Nanti bagi putra-putri Bapak Ibu yang memiliki misalnya bakat di bidang olahraga, di bidang seni maupun kompetensi sains lainnya akan kami ikut sertakan untuk mengikuti perlombaan. Nah, ini merupakan surat edaran dari Dikbud tadi ya Bu mengenai kalender pendidikan selama 1 tahun apa saja sih yang akan dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu selama bersekolah di SMP 1 Atap Cibitung. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di bidang kurikulum. Saya kembalikan kepada Ibu Lela. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Eka yang telah menyampaikan program-program yang apa saja yang ada di SMP 1 Atap Cibitung. Selanjutnya yaitu sosialisasi tentang kesiswaan dan tata tertib untuk siswa SMPN 1 Atap Cibitung. Yang akan disampaikan saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lela sebagai host. Di sini saya mempersingkat aja untuk bidang kesiswaan karena Zoom meeting ini kita tinggal punya waktu 5 menit. Yang pertama saya menjelaskan tentang kegiatan atau bidang kesiswaan yang mencakup siswa, yaitu yang pertama kita melaksanakan sistem peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru PPDB yang sudah terlaksana. Selanjutnya kita melaksanakan MPLS yang alhamdulillah sudah diikuti oleh peserta didik baru dari mulai hari Rabu, Kamis 2 hari. Kemudian insya Allah kalau sudah pandemi berakhir kita akan mengadakan LDKS walaupun belum bisa tatap muka, insya Allah LDKS akan kita laksanakan secara daring. Kedua, selanjutnya yaitu literasi, pelaksanaan bimbingan dan konseling, pelaksanaan ekstrakurikuler kita yaitu mencakup kepramukaan, paskibra, karate, marawis, dan seni yang lainnya, paduan suara. Kemudian di sini program saya itu pengusulan KIP. KIP itu ke Kartu Indonesia Pintar bagi yang sudah memiliki KIP dari SD itu bisa berlanjut di sekolah SMPN 1 Atap Cibitung dengan nominal yang berbeda dengan SD. Kemudian kartu OSIS, kartu anggota pramuka, kartu perpustakaan, K7, disiplin, kerapihan, berpakaian ketertiban dan selanjutnya. Kemudian Dapodik, peringatan Hari Besar Agama Islam, kurban yang hari ini kurban sudah dilaksanakan, namun karena pandemi tidak bisa dipraktekkan secara langsung di sekolah. Upacara bendera untuk seragam, Senin putih biru, Selasa pramuka, Rabu baju adat Bekasi yang disebut dengan wanita kebaya, laki-laki ya pakaian disesuaikan. Kamis batik, Jumat Muslim religius dan jika tidak ada tidak apa-apa untuk pakai baju putih. Sabtu kita ekstrakurikuler pramuka wajib. Untuk ekstrakurikuler wajib pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh siswa. Untuk ekskul yang lain itu pilihan. Next. Untuk tata tertib lanjut untuk tata tertib saya akan bacakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Untuk bangunan itu kita gratis, tidak dipungut biaya sedikitpun. Tidak ada pembiayaan. Untuk buku pun dari SMPN 1 Atap Cibitung itu dipinjamkan, bukan diberikan tapi dipinjamkan. Jadi tidak dibayar. Sekali lagi kalau ada yang tanya SMPN 1 Atap Cibitung bagaimana administrasinya pembayarannya. Sekali lagi sekolah ini gratis.
Untuk ekstrakurikuler pun kita tidak pungut biaya. Jadi semua untuk seragam di sekolah SMPN 1 Atap Cibitung tidak ada menjual seragam. Tadi yang saya sebutkan, seragam yang saya sebutkan, itu kita kembalikan ke orang tua masing-masing. Untuk putih biru silahkan ibu bapak cari di pasar atau di tempat yang lain. Untuk pramuka pun sama. Bapak Ibu silakan cari di luar dan untuk bisa dipakai oleh putra-putrinya. Jadi tidak ada di sekolah SMPN 1 Atap Cibitung seragam ataupun hal-hal yang dengan biaya itu akan dibebankan ke orang tua, tidak. Untuk seragam itu kita kembalikan ke orang tua masing-masing. Dan untuk kalau ada kegiatan seperti kita keluar, belajar di luar, itu tidak ada lagi kita untuk pungut biaya, Bapak Ibu. Nah, untuk contoh seragam seperti ini, Bapak Ibu. Putih, biru untuk wanita yang muslimah itu kerudungnya menyesuaikan putih. Bagi yang muslimah yang menggunakan kerudung, itu menggunakan kerudung warna putih untuk pakaian putih biru. Celana biru untuk laki-laki, rok biru untuk wanita. Dasi, bed itu insya Allah kita untuk bed kita kasih contohnya nanti. Misalkan Bapak Ibu untuk menyesuaikan, karena identitas sekolah itu harus ada. Bed sekolah itu harus ada, karena apa? Karena ketika anak itu di luar, tanpa sepengetahuan kita, kalau terjadi apa-apa, jangan sampai, itu ada identitasnya. Di lengan baju, SMPN 1 Atap Cibitung. Itu bisa, Bapak Ibu bisa bikin di luar. Kemudian untuk dasi, logonya pun kami nanti akan kasih contoh. Kami berikan contohnya untuk logo dasi. Untuk pramuka, bajunya untuk wanita itu sekarang dimasukkan ke dalam rok, yang muslim, yang non muslim pun sama, dan ada saku di bawahnya. Di atasnya untuk SMP beda dengan SD. Untuk pramuka beda ya Bapak Ibu, pramuka SD dan SMP. Waktu SMP itu sudah jadi penggalang ya. Untuk roknya yang muslim bisa menyesuaikan panjang, dan untuk putra celana panjang coklat. Kemudian untuk kaos kaki warna hitam. Untuk putih biru warna kaos kaki putih. Untuk pramuka warna kaos kaki hitam. Itu untuk seragam. Dan untuk pakaian olahraga itu disesuaikan dengan pelajaran olahraga. Kemudian untuk seragam yang lain, untuk baju adat disesuaikan dengan bajunya. Untuk kerudung untuk muslim yang memakai kerudung muslimah. Kemudian untuk tata tertib sekolah, kami mohon Bapak Ibu selama kegiatan pembelajaran untuk peserta didik agar segera melaksanakan tugasnya. Jadi kita kasih waktu sehari itu 24 jam untuk mengirimkan tugas. Tidak ada pembatasan pengiriman tugas karena kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi harus mengerjakan. Jika tidak mengerjakan, maka konsekuensinya ya anak tidak akan mendapatkan nilai. Seperti itu dari saya, gambaran umumnya untuk tata tertib akan kami share melalui WhatsApp, grup WhatsApp, biar bisa dipelajari untuk Bapak, Ibu, dan peserta didik lebih dalam lagi tentang tata tertib